Bismillahirrahmanirrahim. Manqobah ke-10 Syawal. Para ulama Baghdad berkumpul di madrasah Syekh Abdul Qadir dengan membawa masalah yang berbeda. Syekh Abu Muhammad Al-Mufarraz meriwayatkan, pada waktu saya ikut hadir di majelis Syekh Abdul Qadir, 100 ulama Baghdad telah berkumpul masing-masing membawa berbagai masalah untuk menguji Syekh. Lalu beliau menundukkan kepalanya, maka tampaklah oleh mereka cahaya laksana kilat keluar dari dada beliau. Kemudian cahaya itu menghampiri setiap dada para ulama tadi. Spontan mereka menjadi gemetar, kebingungan, dan nafas mereka naik turun. Lalu mereka berteriak dengan teriakan yang sama. Baju yang mereka pakai mereka robek-robek sendiri. Kemudian pula sorban yang mereka pakai mereka lemparkan sendiri. Lalu mendekati kursi Syekh dan dipegangnya kaki beliau. Lalu masing-masing bergiliran meletakkan kaki Syekh di atas kepala mereka. Pada saat itu suasana menjadi gaduh dan hiruk pikuk. Lalu Syekh memeluk dan mendekap para alim ulama itu seorang demi seorang, dan masalah yang akan dikemukakan mereka satu persatu dijawabnya dengan tepat dan jelas, serta memuaskan mereka menjadi tercengang serta kagum atas kepintaran dan kehebatan Syekh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadinya mereka akan tanyakan. Manqobah ke-11 Rajab. Telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminjak pundak Syekh Abdul Qadir pada malam Mi'raj. Syekh Rashid Al-Junaidi meriwayatkan, pada malam Mi'raj malaikat datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa buraq. Tampak sekali kaki buraq itu bercahaya laksana bulan, dan paku kasut telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Dikala buraq itu dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak bisa berdiam dan kakinya bergoyang-goyang seperti sedang menari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa kamu tidak diam? Apakah kamu menolak untuk kutunggangi?" Buraq berunjuk sembah, "Tidak, demi nyawa yang menjadi penebusnya. Saya tidak menolak. Namun ada suatu permohonan. Nanti pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam surga, jangan menunggangi yang lain selain saya sendiri yang menjadi tunggangannya."
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, baik, permintaanmu akan kukabulkan. Buraq masih mengajukan permohonannya, ya Rasulullah, saya mohon agar tangan yang mulai memegang pundakku untuk tanda bukti nanti pada hari kiamat. Lalu dipegangnya pundak Buraq itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena gejolak rasa gembira, sehingga jasad Buraq itu tidak cukup untuk menampung ruhnya, sehingga naiklah badannya membumbung tinggi ke atas setinggi 40 hasta tinggi badannya. Rasulullah berdiri sebentar melihat badan Buraq itu menjadi naik ke atas, sehingga terpaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari dan memerlukan tangga. Sementara itu sekonyong-konyong datanglah ruh Ghausal A'zam Syekh Abdul Qadir, mengulurkan pundaknya sambil berkata, silahkan pundakku diinjak untuk dijadikan tangga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memijakkan kaki beliau pada pundak Syekh, dan ruh itu mengantarkan telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunggangi Buraq. Di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telapak kakiku menginjak padamu, dan telapak kakimu nanti akan menginjak pundak para wali Allah. Beginilah manqobah ke-11 dan ke-12. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.